Jujur ya saudara, kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran Tuhan, kita tidak merenungkan, kita tidak berikan waktu kita untuk membaca firman Allah, bersandar, mendengarkan suara Tuhan, kita pasti akan tawar. Bahkan rasa ingin kita berdoa udah semakin dingin. Haleluya. Kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara sedang berada saat ini, dengan pertemuan kita di ibadah raya pada hari Minggu saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita, selalu melindungi kita sampai dengan detik hari ini. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita, kembali kita membaca renungan firman Allah di dalam Mazmur 27 di ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian di sana, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan selalu kita rasakan dalam hidup kita. Dengan situasi kondisi yang seperti ini, yang mengerikan, menyedihkan, tetapi kalau kehidupan saya dan saudara masih di dalam kasih-Nya Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan, kalau saat ini kembali kita bersama berkumpul adalah suatu anugerah, kemurahan, mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dengan judul renungan saat ini yang boleh kami sampaikan kepada kita semua adalah hanya Tuhan penolong dalam kehidupanku. Tentunya Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita, saya dan saudara pernah mengalami yang namanya satu ketakutan yang dirasakan oleh setiap orang percaya. Dan biasanya rasa ketakutan yang kita alami itu bersumber dari rasa ketidakmampuan kita, bersumber dari ketidakberdayaan kita ketika kita mengatasi satu konflik, krisis di dalam kehidupannya. Ketika menghadapi tantangan, serangan dari musuh yang begitu hebat. Dari kisah ini Mazmur Daud mengungkapkan ketika dia menghadapi satu titik permasalahan yang begitu luar biasa, yang sangat mengerikan, yang sangat mengancam kehidupan nyawanya. Dia tidak hancur terhadap masalah tersebut. Dia tidak gentar, dia tidak meragukan kuasa Allah, tetapi dia mempunyai prinsip dalam kehidupannya. Di tengah kondisi situasi yang begitu hebat mengancam hidupnya, musuh datang menyerang kehidupannya, tetapi Daud tidak memfokuskan hidupnya terhadap satu masalah. Dia tidak memfokuskan kehidupannya kepada tantangan yang sedang dihadapinya. Dia tidak memfokuskan kehidupannya kepada persoalan yang ada di depan matanya. Tetapi ketika dia belajar, Bapak Ibu Saudara, Daud meletakkan persoalan kehidupannya di dalam tangan kuasanya Allah, di dalam perlindungannya Tuhan. Kehidupannya yang sering diancam, kehidupannya yang sering diserang oleh sang musuh, tetapi Mazmur Daud meletakkan kehidupannya di dalam tangan kuasanya Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi satu pergumulan, ketika menghadapi satu persoalan, sering sekali orang percaya mundur dari Tuhan. Sering sekali orang percaya jauh dari Tuhan. Sering sekali orang percaya itu malah mengecewakan. Mereka berpaling dari Tuhan, mereka menjauh dari Tuhan, mereka meragukan akan kuasanya Tuhan.
Tetapi ketika Mazmur Daud mengalami yang sedemikian beratnya, sedemikian hebatnya permasalahannya, sedemikian kekhawatiran, konflik yang dia hadapi, tapi Daud tidak gentar, tetapi Daud tidak takut, tetapi Daud tidak hancur hatinya, tidak putus asa terhadap tantangan yang ada di depan matanya. Apa yang menjadi prinsip kehidupan Daud? Apa yang menjadi kunci untuk dia menghadapi semuanya itu sehingga Daud tetap cakap mengatasinya? Tentunya Daud punya prinsip dalam hidupnya sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, Daud pasti mempunyai komitmen di dalam dia mengikut Tuhan. Sehingga Daud tidak gentar, Daud tidak takut, Daud tidak undur di dalam dia mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dengan situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini di negara kita Indonesia, hari-hari ini jujur ya saudara, kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran Tuhan, kita tidak merenungkan, kita tidak berikan waktu kita untuk membaca firman Allah, bersandar, mendengarkan suara Tuhan, kita pasti akan tawar. Kita pasti akan takut, kita pasti akan berpaling jauh dari Allah. Kita akan jauh meninggalkan Tuhan. Bahkan rasa ingin kita berdoa udah semakin dingin. Karena sudah tawar, sudah takut, sudah gentar, sudah putus asa, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Krisis sedang melanda, mengerikan, berita-berita yang menakutkan yang kita dengar dari sosial media. Tetapi kalau Daud saja bisa melalui masa kritis, Daud saja bisa menghadapi satu konflik yang luar biasa, serangan-serangan dari musuh yang mengancam nyawanya, musuh-musuh yang ingin menyerang kehidupannya, tetapi Daud masih bisa melalui semuanya konflik persoalan itu dengan tetap berpegang kepada Allah yang hidup. Apa yang menjadi prinsip kehidupan Daud dalam dia mengikut Tuhan? Yang pertama yang Daud lakukan adalah di ayat yang pertama, Mazmur 27 ayat 1 dikatakan di sana, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau Daud memfokuskan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah gentar. Karena Daud mengatakan Tuhan itu adalah terang dalam hidupku, Tuhan itu adalah keselamatanku, sehingga apapun yang terjadi di depan mataku, aku tidak akan pernah takut, aku tidak akan pernah gentar, aku tidak akan pernah takut akan satu malapetaka yang membahayakan. Karena Tuhan adalah terang dalam kehidupannya, karena Tuhan adalah keselamatan bagi jiwanya. Ketika Daud membawa seluruh pikiran hatinya, memfokuskan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut akan hari esok. Sebab Yesus yang sudah menjamin kehidupannya, Yesus yang menjamin keselamatannya, Yesus yang akan membawa hidupnya untuk melalui malapetaka, untuk melalui persoalan, untuk melalui pergumulan, untuk melalui akan hari-hari esok. Sebab Yesus yang akan memegang tangan Daud.
yang seharusnya menjadi pedoman dalam hidup kita, yang seharusnya menjadi prinsip dalam hidup kita orang percaya. Kalau Daud saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, kalau Daud bisa melalui malapetaka, perkara-perkara yang hebat, krisis yang mengerikan, konflik yang begitu besar, Daud bisa melaluinya. Apalagi saya dan saudara. Kalau Daud saja dia memfokuskan hidupnya kepada Allah, harusnya orang percaya memfokuskan hidupnya kepada Tuhan yang hidup, mengandalkan Dia sang keselamatan kita, mengandalkan Dia sang terang dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan terjatuh, sehingga kita tidak akan berpaling dari Tuhan, sehingga kita tidak akan menjauh dari Tuhan dengan kondisi yang sedang terjadi negara kita, bagi lingkungan sekitar kita. Tapi ketika kita memfokuskan hidup kita, meletakkan keberadaan hidup kita di dalam kebesaran kedaulatannya Tuhan, maka kita akan tetap cakap melalui hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Yesus tidak bersama kita, kita tidak berjalan dengan Tuhan kita. Saya sangat yakin banyak anak-anak Tuhan yang jauh, berpaling, mencari pertolongan ke tempat yang lain. Orang yang fokus dalam masalah hidup, terpaku kepada satu perkara, persoalan dalam kehidupannya, akan lebih cenderung membesar-besarkan masalah tersebut. Tetapi kalau orang percaya yang memfokuskan kehidupannya kepada Tuhan, orang yang percaya yang memfokuskan kehidupannya kepada Allah yang hidup, maka masalah sebesar apapun, persoalan seberat apapun, apapun yang begitu merintangi kehidupannya, maka orang percaya itu akan memandang persoalan di depannya akan terlihat sangat kecil. Dia tidak akan gentar, sehingga imannya tidak akan tawar, tetapi mereka akan bangkit melalui persoalan itu di dalam kehidupannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan fokuskan masalah hidupmu kepada pergumulan atas masalah yang di depan mata kita. Ketika kita membesar-besarkan masalah itu, kita besar-besarkan persoalan itu, maka rasa khawatir itu akan semakin besar menguasai pemikiran dan hati kita. Tapi ketika kita memfokuskan hidup kepada Allah yang besar, yang mengatasi seluruh alam semesta, masalah yang besar akan terlihat begitu sangat kecil. Itu yang dilakukan oleh Daud dalam hidupnya. Dia fokus kepada Tuhan, dia fokus mencari perkara-perkara yang dari surga, merenungkan kebenaran Tuhan daripada mendengar berita-berita yang mengerikan di luar sana, yang merebut sukacitanya, yang mengalihkan pandangannya. Tapi ketika Daud mengarahkan fokus kepada kebenaran Allah, dia cakap mengatasi persoalan krisis tantangan dalam kehidupannya. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Hari-hari ini fokuslah cari Tuhan. Hari-hari ini kejarlah kebenaran Allah. Hari-hari ini kejar raih hadiratnya yang besar, yang memberikan satu kedamaian, yang memberikan satu ketenangan, yang berikan kekuatan untuk melalui hari-hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, prinsip hidup Daud dalam dia mengikut Tuhan. Di ayat yang ke-8 di sana firman Allah berkata, "Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan." Artinya Daud mempunyai hubungan dengan Allah itu begitu indah. Hubungan Daud dengan Allah dibangun melalui satu kehidupan doa dan ketergantungan Daud sepenuhnya kepada Tuhan.
Daud begitu meletakkan hidupnya di dalam kuasanya Tuhan. Daud begitu meletakkan keberadaannya di dalam pimpinan kuasanya Tuhan. Hubungan kedekatan Daud dengan Allah dibangun melalui satu kehidupan yang begitu indah, melalui doa. Ketika Daud berdoa, ketika dia membangun satu hubungan dengan Allah yang hidup, yang indah, dia belajar mempercayakan hidupnya itu sepenuhnya di dalam kedaulatan kuasanya Tuhan. Kalau Daud saja mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Artinya setiap waktu Daud meletakkan kehidupannya di dalam pimpinannya Tuhan. Daud selalu mencari wajahnya Tuhan. Dalam dia berdoa, dalam dia bersekutu dengan Tuhan, maka Daud sangat yakin yang tadinya dia ketika mengalami satu ketakutan, kegentaran, kegelisahan, kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupannya, Daud berlari. Dia kembali cari wajahnya Tuhan. Dia mencari hadiratnya Tuhan. Dia mencari kebenaran firman-Nya Tuhan. Sehingga ketika dia bersekutu mencari hadiratnya Tuhan, dia menikmati dalam hadiratnya Tuhan. Rasa takut, rasa khawatir, rasa putus asa yang menggentarkan kehidupannya. Tapi ketika dia bersatu dengan Allah yang besar, dia menemukan satu ketenangan, kedamaian yang luar biasa dalam hidupnya. Yang harus juga kita lakukan sebagai orang percaya yang mengikut Tuhan, harus selalu membangun hubungan yang indah dengan Allah kita. Setiap hari harus kita cari Tuhan. Setiap hari kita harus berikan waktu kita bagi Tuhan. Setiap hari, setiap waktu dengan setia, dengan tidak jemu-jemu untuk tetap berdoa, membangun hubungan yang indah, membangun hubungan yang erat, membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan Tuhan kita. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, kita akan menemukan kekuatan yang selalu baru. Kita akan menemukan tetap sukacita di dalam Tuhan. Maka Daud pemazmur mengatakan, Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengatakan di ayat yang keempat di dalam dia mengikut Tuhan, dikatakan di sana, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Orang yang tetap mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan, memfokuskan hidupnya kepada Tuhan, membangun hubungan yang indah dengan Allah yang besar, yang hidup. Maka saya sangat yakin dan percaya, orang percaya yang sedemikian punya prinsip hidup di dalam Tuhan, dia akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang ajaib itu akan terus menolong kehidupannya, membawa orang percaya untuk melihat segala perkara-perkara yang besar yang Allah akan kerjakan dalam kehidupannya, menyaksikan kebaikan Tuhan, melihat pertolongannya Tuhan, menantikan keajaiban Tuhan. Seumur hidup Daud, dia melihat bagaimana kebesaran, kedaulatan, pertolongan Tuhan itu selalu nyata menolong kehidupannya. Biarlah kiranya saya dan saudara sebagai orang percaya, umat pilihan Tuhan, kita pun sedemikian mempunyai prinsip hidup seperti Mazmur Daud, memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, tidak memfokuskan kepada permasalahan kita,
membangun hubungan yang indah, yang erat dengan Allah. Maka Mazmur mengatakan di ayat yang keempat, seumur hidupku aku mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Seumur hidupku aku mau menikmati bait-Nya. Ini adalah satu ungkapan, satu permintaan, satu kerinduan yang begitu indah. Janji di dalam dia mengikut Tuhan seumur hidupnya. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, dengan situasi yang krisis sedang melanda negara kita, masalah wabah yang sedang menerjang, tetapi ketika kita tetap memfokuskan hidup kepada Tuhan, membangun hubungan yang indah dengan Allah kita, saya percaya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan terus menyaksikan, melihat bagaimana tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang hebat untuk tetap menopang kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara sedang berada saat ini, biarlah kita berprinsip hidup seperti yang Mazmur Daud lakukan. Dia tetap memfokuskan hidupnya di dalam dia menantikan Tuhan. Ya, biarlah pujian lagu ini saudara. Dulu waktu saya di sekolah Alkitab Cianjur, guru saya almarhum Bapak Pendeta J.E. Awandatu, dia menciptakan lagu ini. Saya percaya ketika dia menciptakan lagu ini, dia benar-benar hidup dalam melihat kebesaran kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab ini adalah tidak mudah untuk dilakukan, tidak gampang untuk kita kerjakan, tapi ketika kita punya prinsip, ketika Tuhan menopang kita, Roh Kudus menolong kita, saya sangat percaya bahwa pujian ini pun akan mampu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Allah yang boleh kami sampaikan dengan kesempatan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkaulah penolong dalam hidup kami, menolong kami melalui persoalan kami, menolong kami untuk menjalani hari-hari ini tetap bersama-sama dengan Engkau, menolong kami Tuhan untuk tetap berjalan melakukan seluruh kehendak firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami anak-anak-Mu sebagai hamba-hamba-Mu, biarlah kami tetap melihat, meminta kepada Tuhan, menyaksikan kebesaran-Mu, merindukan diam di dalam hadirat-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kuatkan iman percaya kami, teguhkan pengharapan kami, bangkitkan terus semangat kami di dalam kami mengikut akan Tuhan. Hanya Engkaulah penolong satu-satunya di dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya pelindung yang selalu menyertai, yang tetap setia bersama-sama dengan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan seluruh kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah menjadi rema kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera kuasa Allah selalu bersama dengan kita semua.